Ini kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali SMK Negeri 2 Payakumbuh dengan vokasinya atau podcast vokasi SMK Negeri 2 Payakumbuh. Pada hari ini kedatangan tamu Master Asesor dari BNSP dari Jakarta, Pak Sanromo Wijayanto. Jadi di sela-sela tugas Pak, kami minta maaf nih, minta waktu Bapak sebentar. Baik, Pak. Ya, kita akan bincang-bincang seputaran LSP, BNSP, dan kemudian tentang bagaimana siswa SMK nanti di lapangan kalau mereka sudah mendapatkan sertifikasi. Baik Bapak, kita mulai barangkali yang pertama, Bapak perkenalkan dulu lah nama singkat atau perkenalan singkat Bapak dalam pertemuan ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya lengkapnya Sanromo Wijayanto. Saya mantan pensiunan dari Komisioner BNSP tahun 2019. Sekarang masih ditugaskan oleh BNSP kadang-kadang sebagai lead asesor lisensi, kadang-kadang sebagai master asesor kompetensi. Ada juga tugas dari BNSP verifikator sebuah skema yang jalan. Saya kira itu. Oke. Jadi sampai saat ini kan BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya salah satu yang menjadi bahagian dari BNSP itu di sekolah kita kenal dengan LSP P1. Ini bisa Bapak jelaskan seperti apa LSP P1 ini tentang kebermanfaatannya untuk siswa-siswa SMK itu sendiri. Baik. Silakan Bapak. Yang pertama di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja itu mempunyai hak untuk diberikan pengakuan tentang kompetensinya. Oleh karena itu hak maka wajib sifatnya negara memberikan pengakuan itu setelah dilakukan uji kompetensi. Nah, BNSP itu salah satu di pasal 18-nya diberikan tugas sebagai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, tugas utamanya memang melaksanakan sertifikasi kompetensi. Tetapi ada fungsi. Ya, fungsinya banyak, ada 6, salah satu fungsi atau pembinaan tentang pendidikan diklat vokasi. Nah, karena banyaknya yang harus disertifikasi, tentu BNSP tidak akan mampu melaksanakan sendiri. Maka BNSP memberikan lisensi, yaitu kewenangan kepada LSP yang sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi atas nama BNSP. Nah, tentu di sekolah-sekolah vokasi yang terutama hari ini di SMK itu diberikan lisensi kalau sudah memenuhi. Nah, kenapa siswa disertifikasi siswa SMK itu perintah undang-undang sebetulnya. Di Undang-Undang Sekdiknas di pasal 61 itu di ayat 1 tentang sertifikasi, ayat 2-nya ada 2 sertifikat itu. Yang kedua, ayat 2-nya adalah ijazah. Kalau ijazah itu pengakuan kepada siswa SMK yang telah melaksanakan ini dan berhasil di dalam program studinya sesuai bidang pekerjaan. Tetapi ayat 3-nya harus memiliki sertifikasi untuk masuk dunia kerja, yaitu setelah dilakukan uji kompetensi oleh para asesor kompetensi sesuai standar yang diacu ya. Nah, oleh karena itu kenapa disertifikasi ini adalah perintah undang-undang. Nah, memang kebermaknaan sertifikat ini di dunia kerja masih beragam. Bagi sektor yang sudah menetapkan itu sertifikasi itu wajib, maka wajib punya. Contoh pariwisata, tidak bisa seorang pun pegawai yang terkait pariwisata itu tidak mempunyai sertifikat. Nah, yang semua diperintah undang-undang sesuai sektornya. Yang sudah masuk ke BNSP kalau tidak salah sudah ada 32 undang-undang sudah masuk sistem. Tetapi ada beberapa yang masih dalam proses. Contoh
yaitu undang-undang tentang konstruksi ya. Di pasal 70-nya itu kan semua tenaga kerja di bidang konstruksi harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu perintahnya. Tetapi di dalam ketentuan penutupnya itu ada peraturan. Sebelum ada peraturan pemerintah turunannya, maka dilaksanakan oleh LPJKN ya. Itu kalau sudah ada PP-nya, ini dalam proses karena antara BNSP dengan LPJK sudah membuat komitmen, sudah membuat MOU ya, sudah ditandatangani. Maka selanjutnya sertifikasinya itu akan dilaksanakan oleh LSP. Maka termasuk LSP-nya itu ada yang ada di sekolah. Di SMK itu LSP pihak 1, ada juga LSP pihak ketiga. Ya. Di LSP pihak 1, sertifikasinya itu tidak bisa diperpanjang oleh LSP pihak 1, tetapi oleh pihak ketiga. Karena di dalam LSP pihak 1 yang disertifikasi itu adalah siswanya sendiri. Nah, kalau sudah bekerja kan bukan peserta didik, maka dia harus diperpanjang. Nah, nanti pasti deh. Begini Pak. Selain LSP yang di bawah BNSP itu, apakah masih ada lembaga sertifikasi lain? Ketika Bapak menyatakan dengan PP yang baru, sesungguhnya tidak mungkin lagi ada lembaga sertifikasi lain. Ya. Nah, kalau sekarang kan ada kecenderungan LSP sebagai sebuah lembaga sertifikasi, lembaga lain kan juga ada. Ini kadang-kadang di lapangan kan agak sedikit bermasalah. Gitu, memang benar. Kalau ini yang setahu kami di LPJK itu kan ada USTK ya, Unit Sertifikasi Kompetensi Nasional, Unit Sertifikasi Tingkat Daerah, dan Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat masih berjalan ya, karena PP-nya baru diundangkan ya, baru kalau nggak salah November yang lalu. Maka ke depan mestinya kalau ini sudah baik ya prosesnya, mestinya ya ke depan masih LSP. Tentu kalau LSP pihak ketiganya pasti itu personil yang ada di asosiasi, yang ada di konstruksi yang akan membuat ya. Karena mesti itu persyaratannya. Jadi berarti ke depan yang akan memberikan sertifikasi atau yang mengeluarkan sertifikat untuk anak-anak kita, baik itu yang di sekolah, itu LSP P1, dan yang di lapangan mungkin LSP P3 yang seperti yang Bapak sebutkan tadi. Dan itu tidak mungkin lagi ada lembaga lain setelah ini, kan begitu maksudnya? Ya, karena undang-undangnya bunyi gitu di pasal 70 ya. Semua tenaga kerja di bidang konstruksi disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, itu undang-undangnya yang bunyi ya. Jadi hal ini menjadi sesuatu yang menarik buat kami, bagaimana ini tersosialisasi cepat, Pak. Baik. Karena persoalan kita hari ini adalah ternyata pihak industri kadang-kadang melihat karena yang ngajarnya guru, yang ngujinya juga guru, jangan-jangan nanti sertifikatnya agak abal-abal kan begitu nanti anggapannya begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya gini, asesor kompetensinya itu harus memiliki kompetensi teknis di bidangnya, tentu tidak bisa di bidang lain. Nah, oleh karena itu kalau guru itu latar belakangnya memang di bidang konstruksi dan juga sudah punya pengalaman ya. Nah, itulah mungkin pengalamannya yang kurang ya. Oleh karena itu ke depan mungkin guru-guru yang di SMK di bidang konstruksi harus banyak di industri juga ya. Jangan saja siswanya yang praktek kerja industri, tetapi guru-gurunya juga magang mestinya di industri. Gurunya dimagangkan juga gitu ya, karena itu kunci itu. Ilmu di situ ya. Sehingga apa yang diperoleh di tempat magang, di tempat dunia kerja yang sesungguhnya dibawa ke sekolah, itulah diajarkan di sekolah, dipraktekkan di lab-labnya di sekolah, maka itu akan terjadi dengan baik. Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi ke depan sesungguhnya LSP P1 akan semakin mendapat penghargaan di lapangan. Ya, tinggal lagi bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memberikan pemahaman kepada stakeholder kita ya Pak ya. Ya, sehingga tingkat keterpakaian anak-anak kita nanti yang telah memiliki sertifikat itu akan lebih banyak lagi yang terserap di dunia kerja. Oh ya, tadi bincang-bincang kita di luar, Bapak juga menyatakan sangat boleh jadi ada siswa yang tidak jadi tamat sekolah. Ya. Akan tetapi dia memiliki sertifikat kompetensi. Baik. Nah, ini gimana penjelasannya, Pak? Baik, ya. Sebetulnya untuk sebuah sekolah, dalam hal ini SMK, SMK itu sertifikatnya harus berupa skema
KKN kerangka kualifikasi nasional. Karena itu ukurannya. Kalau kita diadu dengan negara lain, maka ditanya Anda level berapa, pasti itu yang lain. Nah, di dalam skema KKNI itu dikonstruksi, maka di dalamnya itu ada peluang kerja berbagai macam di dalamnya. Oleh karena itu memang di dalam KKN di level 2 di bidang konstruksi itu mestinya diatur nanti. Kan di dalamnya itu ada kelompok-kelompok kerja ya yang itu. Nah, itu itulah yang memang diberikan pembelajarannya, dipraktekkan di sekolah dan dipraktekkan di dunia kerja, itu diuji. Nah, dan kalau diberikan dengan klaster yang tadi, ada baiknya ketika siswa itu katakanlah dia putus sekolah, maka dia tidak mendapat ijazah dari SMK Negeri 2 Payakumbuh, tetapi dia bisa mendapatkan sertifikat di klasternya itu, maka dia bisa bekerja di dunia kerjanya. Sekarang itu bisa ya, karena dia punya pengakuan dari negara bahwa dirinya telah mampu punya untuk bekerja kompetensi di bidang itu. Terima kasih Pak San Romo yang telah bersama kita. Jadi kawan-kawan pengelola LSP, kawan-kawan yang mengajar di SMK Negeri 2 Payakumbuh ataupun SMK lainnya di seluruh Indonesia dan pengelola LSP lainnya di seluruh Indonesia, ya sesungguhnya keraguan kita selama ini barusan bisa terjawab dari keterangan yang disampaikan oleh Pak San Romo bahwa LSP P1 itu nanti akan semakin bagus penghargaan orang, dan melalui PP yang terakhir yang pada hari ini atau November sudah diundangkan ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti keberadaan LSP P1 itu benar-benar menjadi sebuah lembaga yang memiliki alasan orang untuk bisa menghargai tamatan kita dari SMK itu sendiri. Terima kasih Pak San Romo atas waktunya, kawan-kawan semuanya. Nah, dan ini perlu Bapak ketahui, ini tamu saya yang pertama Pak. Baik. Terima kasih. Dan kita akhiri, ada pesan lain Pak barangkali sebelum kita tutup? Jadi untuk menghasilkan siswa SMK yang kompeten, profesional, maka ada tiga pilar yang harus dilaksanakan. Harus berbasis kepada standar kompetensi yang berlaku, bisa itu standar kompetensi kerja nasional, bisa itu standar industri, atau standar khusus. Yang kedua, harus melaksanakan pendidikan berbasis kompetensi secara murni. Apa yang diminta dunia kerja diatur. Nah, untuk bisa memastikan dia itu kompeten sesuai tuntutan dunia kerja, maka harus diuji kompetensi yang diberikan sertifikat pengakuan kepada yang bersangkutan bahwa dirinya telah kompeten sesuai standar. Karena itu tiga pilar itu harus dilaksanakan secara bersamaan. Oke, terima kasih banyak atas waktu Pak San Romo bersama kami. Dan setelah ini Bapak juga akan punya tugas yang lain. Kita tutup acara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.